Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung dan menonton channel ini. Dan pada kesempatan kali ini, di sore hari kali ini, saya sedang berada di lahan budidaya tanaman padi, yang dimana kan bisa lihat tanaman padinya saat ini kondisinya sudah mulai eh, memunculkan gabah ya, tapi ini gabahnya masih muda ya kan kawan ya. Munculkan bulir-bulir padinya ya, calon bakal beras dibentuk. Nah, ini masih kondisinya masih dalam keadaan kondisi yang kosong ya kan kondisi yang kosong, yang dimana ini belum ada isinya. Nah, lalu pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit tips mengenai teknik budidaya. Ya, kalau kan bisa lihat, ini ada tanaman padi di depan kami, yang dimana tanamannya ini banyak ditumbuhi rerumputan. Nah, rerumputan ini salah satu kendala atau salah satu permasalahan yang sering terjadi ketika kan membudidayakan tanaman padi, yang dimana tanaman padi ini bersaing ya kan kawan, sehingga persaingan ini menjadi tidak sehat ketika jumlah rerumputan atau gulmanya itu jauh lebih banyak. Nah, oleh sebab itu untuk mengurangi tingkat tekanan gulma semacam ini, tips yang pertama yaitu adalah sering-sering melakukan pembersihan di waktu tanaman padi masih kecil ya. Jadi kalau kalian bisa pernah melihat tanaman padi yang masih kecil itu disosrok ya dengan menggunakan alat, itu salah satu langkah utama dalam penyiangan gulma atau pembersihan gulma yang berada di lahan budidaya padi, sehingga gulma-gulma yang tumbuh di antara celah-celah tanaman padi bisa mati ya kan kawan, sehingga unsur hara, pupuk bisa terfokus untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan dari si padinya tersebut. Lalu yang kedua ya, yang paling penting adalah kawan-kawan gunakan pupuk organik yang dasarannya dari hewan ataupun tanaman-tanaman yang tidak bisa memungkinkan untuk tumbuh kembali. Saya ambil contoh semacam pupuk kandang ayam. Nah, itu juga bisa dipergunakan sebagai pupuk ya, ataupun pupuk kambing ya, itu juga bisa dipergunakan, bukan domba. Karena kambing sendiri biasanya memakan berupa tumbuh-tumbuhan, yaitu yang dimakan adalah bagian daunnya, bukan bagian rumputnya ya kan kawan ya. Jadi daun-daun dari pepohonan lah ya kalau kambing, sedangkan kalau domba itu memakan rerumputan. Nah, dengan metode cara memilih pupuk itu kan kawan, kalau memilih pupuknya berasal dari hewan kan bisa lihat makanannya ya kan kawan. Kalau makanannya mereka tidak memakan rumput, kemungkinan rumput untuk tumbuh di lahan tersebut ya itu jauh lebih kecil dibandingkan hewan yang memakan rumput semacam itu. Kalau kambing kan makannya adalah daun ya, pastinya kalau dipergunakan untuk pupuk itu bagus sekali, karena tidak banyak menimbulkan calon-calon tumbuhan liar yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tanaman padi itu sendiri semacam itu ya. Saya saranin kalau dari kandang itu ya pupuk kandang ayam, pupuk kambing ya, itu bisa dipergunakan ya, dan itu berlaku tidak hanya di tanaman padi akan tapi juga di berbagai tanaman yang lainnya. Dan bisa kawan-kawan pergunakan seresa-seresa dari daun bambu ya, yang dimana itu juga tidak bisa menumbuhkan gulma. Jikapun di tanaman padi tersebut ada gulma, kemungkinan besar itu berasal dari luar atau berasal dari tumbuhan liar yang berada di sekitar tempat budidaya kan kawan. Kalau di sini kemungkinan besar ya, setelah saya analisis ini kemungkinan besar untuk tanaman padinya itu kemungkinan besar disebabkan tumbuh
tumbuhan liar itu disebabkan karena kita menggunakan pupuk, yaitu pupuk domba ya kan kawan, sehingga ya ada tumbuhan liarnya. Tapi kami sih tidak masalah, yang penting padinya bisa panen, sudah bisa dibuat nyambung hidup ya kan kawan. Dan ini memang padinya perawatannya tidak terlalu intens ya, sehingga ya beginilah kawan kan kondisinya semacam itu. Kalau kan bisa lihat ya, dengan tanaman padi yang memang pupuknya tidak berasal dari pupuk domba ya kan bisa lihat di samping ini. Nah ini juga ini menggunakan pupuk kambing kan kawan, perbedaannya jauh kan ya. Ini muncul gulmanya, kalau di situ tidak ada kan. Nah itu salah satu efeknya kayak gitu. Kalau pupuk kandang sapi itu kadang masih bisa memungkinkan untuk munculnya gulma, karena ya mereka memakan rerumputan semacam itu. Tapi kalau tidak ya begini kan bersih bagus semacam itu. Tapi apapun kondisinya ya, saya ingatkan kembali, kalau untuk menanam entah tanaman padi, cabai dan lain sebagainya, saya saranin tetap menggunakan pupuk organik, karena dengan penggunaan pupuk organik lahan kan semakin subur. Dan ini memang saya sudah banyak membuktikan ya, dengan penggunaan pupuk organik itu kelebihannya dari segi hasil juga meningkat ya. Di sisi lain juga setelah panen tanaman padi itu biasanya itu ditanami dengan tanaman sayuran, itu hasilnya juga bagus-bagus kan kawan. Dan ini kami hanya sekedar memanfaatkan pupuk kandang ya, yang dimana daripada kita beli ya untuk meningkatkan suburan ya, memanfaatkan bahan yang ada. Dan alhamdulillahnya untuk tanaman padinya sudah mulai mengawali untuk proses pembentukan calon-calon beras yang akan kita panen. Nah, oke kawan-kawan, itu dulu mengenai tips bagaimana agar lahan padi kawan tidak banyak gulmanya dan bisa meningkatkan kesuburan dan keberlanjutan dalam proses bertaninya. Oke, itu dulu dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.